Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misbahul Khalisin. Kali ini saya akan memaparkan salah satu tokoh dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu Khalifah ketiga Sayyidina Utsman ibnu Affan. Bahwa Sayyidina Utsman ibnu Affan adalah sahabat Nabi dan juga menjadi khalifah yang ketiga. Maka dari itu, untuk mengetahui biografi beliau, kita harus mengetahui latar belakang dan kelahiran beliau. Bahwa Sayyidina Utsman lahir sekitar kurang lebih 576 Masehi, yang tempat kelahirannya itu ada di Taif. Beliau lahir dari keluarga Bani Umayyah dan background keluarganya adalah keluarga yang priayi, yang kaya dan juga terpandang. Sejak muda beliau dikenal dengan memiliki kecerdasan dan akhlak yang mulia. Beliau mewarisi bisnis orang tuanya yang bernama Utsman bin Al-Bi'as, yang menjadikannya sebagai seorang pedagang yang sangat sukses dan salah satu orang yang terkaya, crazy rich di suku Quraisy. Pada zamannya, bahwa di era itu kemampuan untuk membaca dan menulis di Jazirah Arab adalah hal yang sangat langka, karena tidak banyak orang bisa memahami, bisa mempunyai kemampuan itu. Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satu dari 22 orang yang mempunyai keterampilan baik membaca maupun menulis, yang menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang istimewa. Kemudian setelah mengetahui latar belakang, kita akan memberitahu tentang bagaimana awal mula masuknya Islam dan dengan masyhurnya beliau mendapatkan julukan Dzun Nurain. Bahwa Islamnya Sayyidina Utsman itu faktornya adalah salah satu karena ajakan sahabat dekatnya, yaitu Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, dan termasuk dari golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan Sayyidina Utsman mendapatkan gelar Dzun Nurain. Karena apa? Karena beliau bisa menikahi dua putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bernama Ruqayyah, yang kedua bernama Ummu Kulsum. Pada satu waktu Nabi pernah bersabda bahwa dalam sabdaannya berupa, apakah aku tidak malu pada orang yang malaikat malu padanya. Ini isyarah yang ditujukan kepada Sayyidina Utsman, menunjukkan bahwa Sayyidina Utsman ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang terhormat, karena malaikat pun juga malu pada beliau. Dalam perjalanan beliau masyhur akan sifat kedermawannya. Salah satu dari beberapa kedermawan yang ditunjukkan beliau adalah pernah membeli sumur rumah dengan harga yang sangat fantastis dari seorang Yahudi dan mewakafkannya untuk umat Islam
agar mendapatkan air bersih. Itu dulu dibuat bisnis oleh orang Yahudi sehingga orang Islam bersusah payah untuk mendapatkan air tersebut. Tapi berkat kontribusinya, kedermawanannya Sayyidina Utsman, umat Islam menjadi mudah mendapatkan air bersih, dibeli dengan harga mahal. Yang kedua, sisi dermawannya Sayyidina Utsman. Dalam perang Tabuk, beliau pernah menyumbangkan 950 unta, 70 kuda, dan 1000 dirham, 100-an juta kalau sekarang, untuk membiayai perang Tabuk. Dan biaya ini kalau ditotal sepertiga dari biaya perang Tabuk ini ditanggung oleh Sayyidina Utsman. Kemudian dalam urusan dermawan yang lainnya, satu waktu umat Islam mengalami paceklik. Kemudian beliau membebaskan 1000 unta, dan 1000 ini memuat gandum untuk diberikan kepada orang Islam yang masa itu lagi paceklik, demi untuk menyelamatkan agar mereka tidak dalam kondisi kelaparan. Kemudian masa kekhalifahan Utsman bin Affan, bahwa beliau menjabat menjadi khalifah itu termasuk periodenya sangat lama daripada pendahulunya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Utsman. Beliau menjabat kurang lebih 12 tahun. Nah, dalam masa kepemimpinannya beliau, Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Satu, Islam menyebar sampai ke arah Fars, yaitu wilayah Iran sekitar sekarang, dan juga Khorasan, kalau sekarang terkenalnya dengan Afghanistan. Kemudian juga sampai Islam itu ke arah Armenia, yang menandai bahwa jangkauan pengaruh Islam ini semakin luas. Terus salah satu kontribusi besar Sayyidina Utsman yaitu standarisasi Al-Quran. Beliau memerintahkan untuk pembuatan salinan resmi Al-Quran dari mushaf yang asli yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Dan juga beliau menjaga kemurnian Al-Quran. Langkah ini yang krusial untuk menjaga kemurnian dan keseragaman bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam yang terus meluas. Kemudian dalam standarisasi Al-Quran, beliau salinan yang disalin ini dikenal sebagai Mushaf Utsman. Kemudian disebarkan ke seluruh pelosok kekhalifahan untuk dijadikan acuan. Kemudian sifat dan karakter akhlak mulia Utsman bin Affan. Yang pertama adalah beliau adalah seorang pemalu, sosok yang pemalu dan rendah hati, jujur, teguh dalam keimanan, dan juga sabar dan berkorban. Ujian-ujian yang didapat dari beliau, lebih-lebih ketika masa pemerintahannya, beliau tetap sabar. Beliau tidak mau membalas sehingga tidak terjadi perang saudara bertumpah darah. Kemudian beliau suka memprioritaskan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian tantangan dan akhir masa pemerintahan beliau,
Meskipun beliau banyak kebaikan, tapi tidak dipungkiri bahwa beliau juga banyak tantangan-tantangan berat yang menghadapinya. Termasuk kebijakannya ketika mengangkat kerabat-kerabat yang berada dalam posisi penting pemerintahannya. Ini menimbulkan gejolak, ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memicu ketegangan. Puncaknya terjadi pemberontakan di Madinah yang berujung pada pengepungan rumah beliau. Ini sekitar tahun 656 Masehi. Kemudian beliau wafat akibat pembunuhan yang tragis dari seorang pemberontak. Terus apa warisan dan pelajaran yang bisa didapat dari Sayyidina Utsman? Yang satu adalah beliau dermawan. Tadi banyak sekali, bahkan sangat dengan dermawannya bisa membantu perjuangan Islam. Yang kedua, kepemimpinan. Beliau bijaksana dalam menghadapi berbagai masalah. Yang berikutnya adalah persatuan umat, komitmen untuk menjaga persatuan Islam, terutama melalui standarisasi Al-Quran. Yang terakhir adalah inspirasi bagi generasi-generasi muslim untuk mengutamakan kepentingan agama dan umat. Maka dari itu, dari semuanya tadi bisa disimpulkan bahwa Sayyidina Utsman adalah sosok sahabat Nabi yang kaya raya, sangat dermawan, dan seorang pemimpin yang berani. Perannya sangat penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam menjaga kemurnian Al-Quran dan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Maka dari itu, mari kita teladani akhlak beliau, semangat pengorbanannya demi kemajuan Islam masa kini dan masa mendatang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang sejarah singkat sosok khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.